Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, hari ini, saat ini, saya Adi Hidayat sedang berada di Institut Ar-Rahman, Perak di Surabaya bersama Ustaz Muhammad Saleh, Ustaz Muhammad, dan Masya Allah, Institut Ar-Rahman berkhidmat bisa melahirkan generasi terbaik bagi bangsa, negara, Indonesia yang menguatkan nilai keimanan, ketakwaan, keislaman, dan kebangsaan yang sangat luar biasa. Saya mengajak teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, mari kita support, dukung setiap kegiatannya, dan ada rencana terbaik untuk bisa memindahkan tempat pusat pembelajaran ke tempat yang lebih baik lagi di Tarawas, yang insya Allah menampung seluruh siswa terbaik di Indonesia untuk diseleksi. Saat ini dari 800 orang yang mendaftar dapat diterima sesuai kapasitas 35 orang. Mudah-mudahan dengan berpindahnya ke Tarawas nanti 800 yang mendaftar, 800 yang diterima, menjadi generasi terbaik untuk bangsa. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan rahmatnya, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kebiasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa berkumpul bersama, berjamaah salat zuhur, berzikir, bermunajat dan bermajlis ilmu pada kesempatan kali ini. Semoga di samping Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan rahmatnya, Ia berkenan pula melimpahkan keistiqomahan kepada kita, sehingga keadaan ini terus-menerus berlanjut dan meningkat hingga kita dijemput. Karena kita pasti dijemput, dan ketika kita dijemput, kita membawa oleh iman itu dalam keadaan husnul khotimah dan dibersamakan kepada para anbiya dan rasul. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sadar betul, semua dari kita sadar betul bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang terus menerus, tidak ada yang langgeng. Akan ada waktu di kita selesai, akan ada waktu di kita dipanggil. Tidak ada yang tahu kapan dari kita dipanggil, tapi kita berkeyakinan dan yakin betul bahwa dari kita pasti dipanggil. Maka dari itu Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti kita agar jangan jauh-jauh dari Al-Quran, agar jangan jauh-jauh dari petunjuk hidup, agar jadikan Al-Quran itu sebagai suatu kebiasaan, sebagai suatu wiridan, sebagai suatu yang terus-menerus diucapkan di tiap harinya. Tidak hanya bertemu Al-Quran di bulan Ramadan saja, atau kita tadarus Al-Quran saja, tetapi masing-masing dari kita punya jadwal khusus, punya wirid khusus dengan Al-Quran. Maka tak heran surat-surat di dalam Al-Quran ada yang dilanggengkan untuk menjadi suatu kebiasaan. Di antaranya surah Al-Kahfi, dan di antaranya pula surah Tabarak. Pada kesempatan kali ini, dan mungkin akan berlanjut di kesempatan selanjutnya, kami akan membahas sedikit tentang surah Tabarak, surah Al-Mulk,
surah yang kita kenal dengan Tabarok. Surah di juz 29 awal, maka juz 29 sering dikenal dengan juz Tabarok. Juz 30 sering dikenal dengan juz Amma, karena diawali dengan Amma. Di juz 29 dikenal juz Tabarok karena diawali dengan Tabarok. Baik. Meskipun awal surat yang diawali Tabarok itu tidak hanya Al-Mulk. Di sana ada Al-Furqan di juz 18 yang dimulai dengan Tabarakal ladzi nazzala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Surah Al-Mulk ini adalah salah satu surat yang istimewa yang disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Inna fil Qur'ani 30 ayat, syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Tabarakalladzi biyadihil mulk." Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada 30 ayat, yang mana 30 ayat ini pasti memberi syafaat kepada yang membaca hingga ia diampuni. 30 ayat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di riwayat yang lain, di riwayat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, "Inna fil Qur'ani suratan khasamat li sahibiha hatta adkhalathu jannah." Ini pikiran kami. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang khosomat disohibiha, yang belani betul, belani mati-matian, memperjuangkan orang yang bersahabat dengannya hingga ia masuk surga. Ini hadis-hadis fadhail yang sahih yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Redaksi Rasulullah SAW, khosomat disohibiha hatta adkhalathu jannah, belani mati-matian. Bahkan di Ibnu Katsir beliau mengutip hadis yang cukup panjang yang menceritakan proses ketika seseorang itu bersahabat dengan surah Al-Mulk, yakni membaca terus-menerus tiap hari, mentadabburi isinya, mengamalkan isinya. Itu ketika dicabut nyawanya, hendak disisa oleh malaikat dikubur, datanglah lelaki yang ganteng yang ini perwujudan dari surah Al-Mulk, dan lelaki ini belani ini kenapa? Membela mati-matian orang yang bersahabat, sahibul mulk, orang yang bersahabat dengan surah Al-Mulk. Apa yang dimaksud bersahabat? Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, kata beliau, setiap kali aku bertemu dengan orang baru dan tetangga baru yang aku kenalkan dan wasiatkan adalah pesan kepada orang baru tersebut dan anaknya untuk bisa hafal surah Al-Mulk. Di riwayat yang lain Jabir menceritakan Rasulullah itu tidak mau tidur ketika malam sebelum membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Begitu istimewa dan hebatnya surah Al-Mulk. Bahkan fadilahnya surah Al-Mulk ini berani mati-matian membela orang yang menjadi sahabatnya. Apa sebenarnya isi dan kandungan? Kenapa kok Rasulullah itu cuma bilang surah Al-Mulk atau mengkhususkan surah Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulk, 30 ayat yang istimewa ini. Nah, para mufassir mengatakan bahwa fadilah yang hebat dan istimewa itu tentu ada sesuatu di baliknya. Di antaranya surah ini di samping memberikan syafaat bagi sahibnya, surah ini juga memberi penyemangat bagi sahibnya. Maka tak heran Rasulullah mendawamkan surah ini
di setiap malamnya. Kenapa kok disebut surah ini memberi syafaat juga memberi penyemangat? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu kita itu manusia, sadar betul kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Sekarang ingat nanti tak tahu lagi, sekarang semangat nanti tak tahu lagi. Tetapi yang cerdas adalah ia yang tahu kapan waktunya loyo, kapan waktunya harus ngecas, dan mana tempatnya ngecas, bagaimana ngecasnya. Surah ini di samping surah pemberi syafaat adalah surah pemberi semangat. Kenapa seperti itu? Karena hampir keseluruhan dari surah ini, 30 ayatnya, mengajak kita untuk sadar. Mengajak kita untuk sadar. Dr. Ruqayyah Al-Alwani, beliau memberikan suatu tips tadabbur bahwa di setiap surah sebenarnya Allah memberikan pesan penting, yang mana orang-orang berilmu harus tahu pesan penting garis besarnya apa. Nanti kita bahas satu persatu. Di surah ini, di surah Al-Mulk, pesan pentingnya atau garis bawahnya. Kenapa kok sampai surat ini memberikan syafaat dikhususkan oleh Rasulullah? Karena orang ini sangat dekat. Orang itu pantas mendapatkan syafaat karena orang ini sangat dekat. Kenapa orang ini sangat dekat? Karena orang ini sangat takut kepada Allah. Kenapa orang ini sangat takut? Kuncinya di ayat ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya lah dengan cara gaib, baginya ampunan dan pahala yang besar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Dr. Ruqayyah Al-Alwani kemudian memberikan suatu metode, suatu manhaj, bagaimana agar kita bisa menjadi sahibnya surah Al-Mulk tadi. Yang pertama, tentu sebagaimana yang disunahkan Rasulullah, berusaha mendawamkan surah ini di tiap malamnya. Mendawamkan membaca, lebih-lebih bagi panjenengan yang sudah bisa hafal surah Al-Mulk ini. Kemudian yang kedua, tidak hanya mendawamkan baca, yang dilakukan adalah mentadabburi isinya. Di dalam tadabbur tersebut ada langkah-langkah khasyah. Kalau kita perhatikan, hampir keseluruhan ayat di surah Al-Mulk mengajak kita melihat Al-Mulk. Apa arti Al-Mulk? Kerajaan, kekuasaan, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk sampai di tangga yang namanya khasyah, di tangga yang namanya takut kepada Allah, di situ ada tangga pertama yang disebut dengan ta'arruf. At-ta'arruf. At-ta'arruf artinya apa? At-ta'arruf artinya mengetahui dan sadar. Karena tidak hanya orang tahu, harus tahu dan sadar. At-ta'arruf. Maka tak heran Allah menyadarkan kita, lihat sekitarmu, lihat sekitar kita, lihat sekitar kita. Betapa kuasanya Allah. Untuk melihat kuasanya Allah, lihatlah sekitar kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Melihat sekitar kita, kenapa kita bisa ada? Kita dihidupkan. Kenapa ada orang wafat? Karena sudah waktunya diwafatkan. Jika sadar itu tidak ada, itu hanya lalu lalang. Ada bayi lahir, ada orang meninggal, kita masih ada. Hanya lalu lalang saja, dan saja. Hanya tahu tanpa sadar. Maka tanda pertama disebut ta'aruf. Nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus ditahui dan disadari. Kemudian tanda berikutnya disebut dengan al-istisya'ar. Al-istisya'ar artinya meresapi dan merasai. Samping tahu, samping sadar. Langkah selanjutnya adalah meresapi dan merasai betul nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
jika kita melihat nikmat Allah di ayat yang kedua, nikmat kehidupan dan tahu bahwa besok ada hari pembalasan, nikmat kesempatan bahwa besok ada pertanggungjawaban, maka kehidupannya menjadi maksimal, maka kehidupannya tidak terbuang sia-sia. Kalau kita tahu nikmat bagaimana alam semesta diciptakan, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana langit diatapkan untuk kita, maka kita bersyukur untuk bisa menjaganya. Itu merasai dan meresapi. Kemudian tangga yang ketiga itu adalah khasyah. Khasyah itu adalah takut. Takut yang tidak khauf. Kata para ulama lugah, di sana ada khauf, di sana ada khasyah. Khauf adalah takut saja. Sedangkan khasyah tidak hanya takut. Bahasa Indonesia tidak mampu menerjemahkan kata khasyah. Karena kata khasyah adalah gabungan antara khauf, mahabbah, syauq. Khasyah adalah gabungan dari kata takut, dari kata rindu, dari kata cinta, dari kata sungkan, dari kata malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gabungan itu semua adalah khasyah. Maka tak heran orang yang takut kepada Allah tidak malah menghindar, tetapi malah mendekat. Orang yang takut semakin dekat hingga ia menjadi sahibu suratil mulk dan dibela mati-matian oleh seluruh alam. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi sahabatnya surah Al-Mulk dan dibela mati-matian oleh surah Al-Mulk, mendapatkan syafaat kelak, dan kita bersemangat pula menuju hari itu, dan kita dipersamakan dengan para nabi dan rasulnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.